Halo, selamat pagi, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejata. Saudara, hari ini Sabtu 21 Oktober 2023, Golkar menggelar Rapimnas di kantor DPP Partai Golkar. Sejumlah pejabat dan kader partai tampak telah tiba di kantor DPP Partai Golkar seperti Menpora, Dito Aryo Tejo, kemudian Abu Rizal Bakri. Lalu ada Yusuf Hamka, bahkan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga telah berada di kantor DPP Partai Golkar. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga telah tiba di kantor DPP Partai Golkar untuk mengikuti Rapimnas hari ini. Prabowo, saudara, tampak hadir mengenakan baju safari dan peci berwarna hitam, lalu turun dari mobil dan disambut oleh kader-kader Partai Golkar. Setelah bersalaman, saudara, Prabowo tampak langsung masuk ke dalam gedung. Terkait kehadiran dari Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, kemungkinan besar dikabarkan akan hadir. Namun masih belum bisa dipastikan dan kami juga masih sama-sama menunggu kehadiran dari Wali Kota Solo tersebut. Terkait kehadiran Gibran, Erlangga Hartarto sempat meminta para wartawan untuk menunggu saja. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menyatakan pihaknya tidak tahu apakah Gibran akan hadir dalam Rapimnas kali ini. Ia juga menambahkan kemungkinan akan datang, tapi kemungkinan juga tidak. Kemudian saudara, dikabarkan juga ada nama Gibran di barisan kursi di dalam acara Rapimnas tersebut. Seperti diketahui, Rapimnas Golkar akan membahas sekaligus mengumumkan bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Terkait sosok bakal cawapres yang akan diusulkan oleh Golkar, Erlangga menegaskan hal tersebut akan diputuskan pada hari ini. Adapun sedikit bocoran yang disampaikan Erlangga terkait nama bakal cawapres, yakni seorang tokoh yang berusia di bawah 40 tahun dan memiliki prestasi yang cemerlang. Baik, saudara, saat ini Rapimnas Golkar telah dimulai. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama langsung dari kantor DPP Partai Golkar. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Himne Partai Golkar.
pengucapan teks Pancasila dan ikrar Partai Golkar Panca Bakti oleh kader muda Partai Golkar, Saudara Gilang dan Saudari Ayu. Haluan kiri. Gerak. Henti. Gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Partai Golongan Karya Panca Bakti. Satu. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 pembela serta pengamal Pancasila. Tiga. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. Empat. Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentausa. Lima. Kami warga Partai Golongan Karya setia pada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Jalan di tempat. Gerak. Kiri. Gerak. Hadirin disilakan duduk kembali.
Laporan Ketua Penyelenggara kepada Bapak Muhyiddin M. Said disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan semua, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Bapak Insinyur Dr. Haji Airlangga Hartarto, MBA, MMT, sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang kami cintai dan banggakan dan rindukan, calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Insinyur Abu Rizal Bakri. Yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Insinyur Akbar Tanjung. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat Partai Golongan Karya, Bapak, beliau ini berhalangan Pak, masih di sakit Pak, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang kami hormati Ketua Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Dr. Haji Agung Laksono. Yang kami hormati Ketua Dewan Etik Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Muhammad Hatta. Yang kami hormati Pak Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Haji Lokbit Paulus. Para Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat yang hadir pada saat ini. Rekan-rekan dari Partai Gerindra, selamat datang Pak. Para Ketua DPRD Partai Golkar seprovinsi seluruh Indonesia, serta Panitia Pelaksana Rapimnas Partai Golkar tahun 2023. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Mengawali laporan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa mengikuti pembukaan rapat pimpinan nasional Partai Golongan Karya tahun 2023. Alhamdulillah, berada pada momentum yang tepat, khususnya menyambut hari ulang tahun Partai Golongan Karya yang ke-59. Tentu saja Rapimnas menjadi agenda penting paling utama dalam strategi ini dari seluruh rangkaian kegiatan yang akan kita selenggarakan menyambut perayaan Partai Golongan Karya. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya, izinkan saya selaku Ketua Penyelenggara melaporkan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golongan Karya tahun 2023. Yang pertama, peserta Rapimnas yang diselenggarakan ini telah mengikut sertakan semua unsur sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar Partai Golongan Karya, yaitu pasal 51 ayat 2, unsur peserta terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya 222 orang, Dewan Pembina DPP Partai Golkar 1 orang, Dewan Kehormatan Partai Golkar 1 orang, Dewan Penasehat Partai Golkar 1 orang, Dewan Pakar DPP Partai Golkar 1 orang, Dewan Etik 1 orang,
Dewan Pimpinan Daerah Provinsi seluruh Indonesia 38 orang. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap, Pimpinan Pusat Ormas Pendiri dan Didirikan 12 orang. Badan dan Lembaga Partai Golongan Karya 8 orang. Serta anggota fraksi Partai Golongan Karya yang bukan pengurus DPP Golkar 24 orang. Jadi total peserta Rapimnas berjumlah 309 orang. Yang kedua, sebagai bentuk penegasan atas komitmen dan keberpihakan Golkar kepada rakyat, Rapimnas Partai Golkar tahun 2023 mengusung tema Golkar Menang, Rakyat Sejahtera. Kemenangan pada pemilu tahun 2024 sejatinya menjadi kunci agar bisa memperjuangkan misi Partai Golongan Karya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam semangat mencapai sukses kemenangan pemilu itulah terdapat 3 agenda pokok yang dibahas dalam Rapimnas Partai Golongan Karya tahun 2023, yaitu meliputi pemantapan pemenangan Pileg 2024, pemenangan Pilpres tahun 2024, serta pemenangan Pilkada tahun 2024. Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang kami banggakan, peserta Rapimnas yang kami hormati. Yang terakhir, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Partai Golkar, Sekjen, Bendahara, serta semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Rapimnas ini. Bahwa suksesnya penyelenggaraan Rapimnas ini, saya selaku Ketua Penyelenggara dibantu jajaran kepanitiaan antara lain Saudara M. Saini, Yahya Saini selaku Sekretaris Penyelenggara, Pak Aceh Hasan Sasili selaku Ketua Panitia Pengarah, dan Saudara John Kennedy selaku Sekretaris Panitia Pengarah. Saudara Dito Aryotijo yang juga Menpora selaku Ketua Panitia Pelaksana. Terima kasih kepada seluruh panitia yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Kepada segenap peserta saya minta untuk mengikuti secara tertib dan disiplin semua rangkaian kegiatan Rapimnas dari awal sampai akhir. Demikian laporan yang saya dapat sampaikan. Manakala dalam penyelenggaraan Rapimnas ini terdapat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus membuka secara resmi Rapat Pimpinan Nasional kedua Partai Golkar tahun 2023. Kepada yang kami banggakan, Bapak Erlangga Hartarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga yang jajaran Partai Gerindra yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Bapak Akbar Tanjung beserta jajarannya. Yang saya hormati Dewan Pakar,
Bapak Agung Laksono beserta jajarannya, Ketua Dewan Penasehat Pak LBP beserta jajarannya, Ketua Dewan Etik Pak Muhammad Hatta beserta jajarannya, Pak Sekretaris Jenderal Haji Ludwig Paulus, Bendara Pak Dito, Wakil Ketua Umum hadir di sini Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR, para Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Pak Erwin Aksa, Ketua Fraksi Pak Kahar Muzakir, kemudian Ibu Nurul, Ibu Hetifah, beserta seluruh Wakil Ketua Umum yang hadir, dan yang hadir yang penting juga Pak Prabowo, mendampingi Pak Aceh Hasan Sajili, Ketua Steering Committee, Ketua Jawa Barat. Di sini hadir Bapak Ridwan Kamil. Kemudian juga hadir Pak Dekarwo. Jadi Pak Prabowo, Golkar perang di Jawa Barat, Jawa Timur siap untuk menang. Yang kami hormati seluruh anggota fraksi Partai Golkar, yang saya hormati para Ketua Ormas Hasta Karya, Panitia Pak Muhyiddin. Kenapa kita pilih Pak Muhyiddin? Karena Rapimnas ini paling penting, dan Pak Muhyiddin ini terpilihnya sudah 5 kali, Pak. Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk tidak terpilih, Pak. Malah di sana rakyat yang bertanya, Pak Muhyiddin, kita pilih lagi, maju lagi, siap, langsung jalan, Pak. Kemudian juga hadir di sini steering committee tadi Pak Aceh Hasan Sajili dan OC Dito Aryo Tejo. Karena kita punya banyak Dito, Pak. Dito Bendahara Umum, Dito Ganin Dito. Dan hadir di sini juga hadirin ketua-ketua DPD se-Indonesia yang kemarin sudah bersalaman dengan Pak Prabowo, calon presiden kita. Sebelum saya melanjutkan sambutan, izinkan saya sampaikan pantun Pak Prabowo. Nanti tolong disambut ya, cakep gitu. Ini bagian dari evaluasi untuk Pileg nanti, Pak. Lisa Blackpink beli sawo, naik delman, saya ganti Pak karena ada Golkar jadi kita balik, naik dokar duduknya di muka. Kami sambut welcome home Bapak Prabowo dengan sumringah dan sukacita. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir dalam acara Rapimnas kedua Partai Golongan Karya. Dan izinkan saya langsung membuka Rapimnas. Setuju? Setuju. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Rapimnas saya buka. Rapimnas ini memiliki arti yang sangat penting karena kita akan memutuskan kebijakan yang sangat strategis bagi arah politik bangsa kita menghadapi hajat besar, yaitu pemilu 2024. Keputusan Partai Golkar dalam Rapimnas ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Sebagai partai yang paling berpengalaman, berusia 59 tahun, sudah makan asam garam, kebijakan-kebijakan strategis diambil berbagai pertimbangan yang matang dan mengedepankan apa yang selalu Bapak Prabowo sampaikan. Bagi Partai Golkar, kepentingan bangsa dan negara adalah kepentingan yang utama dan terutama.
Partai Golkar dengan ideologi karya kekaryaan terus mengamankan peran strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas, serta pemerataan pembangunan. Peran telah dilakukan secara konsisten oleh Partai Golkar, bahkan kalau Bapak Prabowo ingat selama periode Bapak Prabowo juga di pemerintahan di periode sebelumnya, ini dijalankan secara konsisten oleh Partai Golkar. Partai Golkar berperan dalam setiap fase pemerintahan di negara kita. Oleh karena itu, Partai Golkar hadir dalam setiap krisis yang dihadapi bangsa kita. Kemarin Bapak Prabowo menyampaikan bahwa krisis yang dihadapi adalah pada saat Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI sedang terancam. Partai Golkar hadir dalam reformasi. Dan saat sekarang Partai Golkar juga hadir menghadapi krisis pandemi COVID-19 dan Partai Golkar berperan aktif dalam penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional. Dan alhamdulillah bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh tantangan ini bisa dihadapi dan diselesaikan. Saat ini tantangan masih banyak. Masih ada geopolitik di Eropa dan Hamas Palestina. Masih ada menguatnya US dollar, masih ada tantangan pangan, masih ada tantangan pupuk, masih ada tantangan energi, dan ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, dan Partai Golkar percaya bahwa calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar, Bapak Prabowo Subianto, mampu dan berani untuk mengambil keputusan-keputusan dalam 1-2 bulan, insya Allah sesudah dilantik. Saat ini pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dalam 7 semester di atas 5%, 5,17. Bahkan inflasi pun rendah, 2,3 dibandingkan dengan yang lain. Ini tidak lepas dari peran Partai Golkar, terutama di parlemen. Partai Golkar konsisten mengawal kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo dan bertekad untuk melanjutkan kebijakan yang telah dimulai dan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kita teruskan pembangunan infrastruktur. Kebetulan PSN itu ada di kantor saya, Pak. Kebijakan hilirisasi, peningkatan SDM, dan lainnya. Rapimnas Partai Golkar sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Bagi keluarga besar Partai Golkar, Pak Prabowo tidaklah asing. Pak Prabowo merupakan seorang pemimpin yang lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karenanya beliau hebat karena lahir dari partai politik yang hebat pula. Mohon maaf Pak, teman-teman dari Gerindra juga ikut bertepuk tangan. Sama-sama lahir dari Golkar. Saya akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi.
Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun, anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta, yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada 2 definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40 plus. Jadi Pak Prabowo adalah 40 plus. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan, mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten? Jawa Tengah? Jawa Timur? Bali, NTT, NTB? Kalimantan? Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga. Under 40, Madura setuju, Kepri setuju, Jogja setuju, Kaltim, IKN setuju. Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Mari kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, Pak Prabowo silakan duduk kembali. Dengan demikian Pak Aceh rantus rancangan keputusan. Untuk ini saya mohon untuk dibaca. Pak Aceh silakan. Jadi keputusan pertama kita langsung siapkan.
Pak Ketua Umum, izinkan saya membaca rantus keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar tanggal 21 Oktober 2023 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar dalam pemilu tahun 2024. Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan arahan dan persetujuan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 tanggal 21 Oktober 2023 menetapkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden Partai Golongan Karya di dalam pemilu tahun 2024. Pertama, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kedua, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Ketiga, memberikan mandat dan kuasa penuh kepada Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto untuk mengambil dan atau memutuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam menyikapi dinamika politik di Indonesia di kemudian hari. Keempat, bahwa dengan adanya keputusan Rapimnas 2 Partai Golongan Karya pada tanggal 21 Oktober 2023 tentang calon presiden dan calon wakil presiden, maka mencabut seluruh keputusan-keputusan tentang calon presiden dan wakil presiden sebelumnya. Kelima, menugaskan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Rapimnas 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 sebagaimana diktum pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk disosialisasikan kepada seluruh kader Partai Golkar untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya selaku pimpinan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023. Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal Bapak Ludwig F. Paulus. Demikian. Dengan demikian keputusan pertama dalam Rapimnas ini sudah kami tetapkan. Setuju? Hadirin yang kami hormati, Partai Golkar menilai bahwa representasi muda ini penting. Dari pasangan capres dan cawapres yang lain, dilihat bahwa usianya semuanya di atas 50. Kita tahu generasi muda merupakan dari generasi milenial dan generasi Z. Jumlah populasi generasi milenial dan generasi Z adalah 120 juta orang, 53%. Sehingga kami berharap bahwa Mas Gibran bisa memanfaatkan bonus demografi yang produktif ini. Generasi muda ini adalah generasi muda yang berpendidikan, melek teknologi, informasi dan digital, kreatif. Partai Golkar juga melahirkan pemimpin-pemimpin muda
under 40 menjadi bupati atau kepala daerah. Jumlah bupati kepala daerah dari Golkar yang usianya di bawah 40 itu ada 20, Bapak. Dan ini sudah kami lihat lebih banyak daripada partai-partai yang lain. Jadi walaupun Partai Golkar berusia 59 tahun, tetapi kaderisasi terus berjalan. Di sini ada contoh Bupati Tuban, Mas Helindra. Bupati Kendal, Mas Diko. Kemudian juga ada Mas Robi, Bupati Bintan. Kemudian ada anggota DPR, Diah Roro, dan ada Putri, dan yang lain. Ini hanya beberapa saja dari 20 plus anggota DPR yang banyak. Semuanya elected public official. Sehingga bagi Partai Golkar sendiri selama ini dengan Golkar Institute yang Bapak Prabowo pernah memberikan keynote speech, ini selama 3 tahun konsisten melatih dan mendidik under 40. Sehingga ini adalah komitmen Partai Golkar untuk mendidik kader di bawah 40, memiliki kemampuan di bidang politik, ekonomi, dan kepemimpinan. Generasi inilah yang akan mengawal kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Kalau generasi muda ini tidak kita bawa ke pemerintahan, siapa yang akan menyiapkan mereka ke depan? Dan ini usulan kami agar nanti Bapak Prabowo Subianto membawa kita lepas dari middle income trap dan membawa kita generasi muda untuk memimpin Indonesia di tahun 2045. Inilah regenerasi yang dilakukan di Partai Golkar dan inilah regenerasi yang harus dilakukan di pemerintahan agar Indonesia stabil dan menjadi negara besar, berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, ada hal lain yang diputuskan dalam Rapimnas, yaitu terkait dengan legislatif. Kita sudah membahas dan menargetkan menang 20%. Artinya kemenangan 20% ini kontribusi nyata. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda?